Mantan Menko Polhukam Mahfud MD meminta KPK tidak pasif mengusut kasus dugaan korupsi pada pembangunan WUS di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mahfud menyebut kasus dugaan markup pembiayaan WUS sudah diungkap sejumlah pakar sehingga KPK tidak perlu lagi menunggu laporan dari masyarakat. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai penanganan kasus dugaan markup biaya pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung tidak perlu lagi menunggu laporan dari masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Mahfud menyebut kasus dugaan markup pembiayaan WUS sudah diungkap sejumlah pakar sebelum dirinya ikut berkomentar. Menurut Mahfud, dugaan markup dari 17 juta dolar Amerika Serikat menjadi 52 juta dolar Amerika Serikat per kilometer jalur WUS telah disampaikan Antoni Budiawan selaku pakar ekonomi politik dari Political Economy dan Policy Studies. Hal tersebut seharusnya menjadi material penyidikan dari KPK. Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Antoni Budiawan karena dia yang bilang di situ sebelum saya kan bilang ini Antoni Budiawan bilang begitu. Kan gampang kalau itu. Dan sekarang ini mestinya kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan, langsung diselidiki. Itu perlu laporan tidak masuk akal. Mahfud meminta KPK tidak bersifat pasif untuk mengusut kasus dugaan korupsi pada pembangunan WUS di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tim Liputan Anyus melaporkan. 2 hari beroperasi, lebih dari 15.000 aduan masyarakat masuk ke kanal lapor Pak Purbaya. Bahkan oknum pegawai Bea Cukai terancam dipecat usai ketahuan nongkrong di kafe saat jam kerja. Baru 2 hari beroperasi, karena lapor Pak Purbaya, layanan sarana masyarakat untuk sampaikan keluhan atau kendala terkait bea cukai dan pajak dibanjiri belasan ribu aduan. Dari 10 laporan yang ingin segera ditindaklanjuti, ada 1 laporan di mana pelapor menyebut melihat petugas bea cukai yang tiap hari nongkrong di Starbucks, lengkap dengan laptop dan membicarakan bisnis aset. Terkait hal itu, Purbaya ungkap akan segera menindak tegas, bahkan tak akan segan memecat oknum pegawai tersebut. Gimana anak buah lu begitu? Ini akan kita tindak ya. Ini lengkap tempatnya, ini cuma saya alamatnya lengkap, ini lengkap, jadi pasti bisa kita akan kejar. Jadi saya baru tahu, walaupun kita udah mau gebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini, artinya mereka nggak peduli. Dianggapnya saya main-main. Bilang, hari Senin ke depan, kalau ada yang ketemu begini lagi, aku akan pecat. Walaupun katanya memecat pegawai negeri susah, saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks berpakai seragam, gak kira-kira loh. Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Masyarakat dapat langsung mengirim laporan melalui WhatsApp di nomor 0822 4040 6600. Setiap laporan harus mencantumkan nama lengkap dan email supaya dapat ditindaklanjuti oleh tim Kementerian Keuangan. Tim Liputan Ayus melaporkan. Sementara itu pemirsa, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu ikut menyoroti kenaikan anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS yang mencapai 7 miliar dolar Amerika dari awalnya 5,5 miliar dolar Amerika. Said Didu meminta semua pihak yang terlibat dalam kenaikan anggaran ini dimintai pertanggungjawaban. Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek WUS telah melaporkan kerugian signifikan akibat proyek ini. Salah satunya PT Wijaya Karya atau Wika yang mencatat kerugian 607,45 miliar pada kuartal 1 tahun 2024 akibat proyek WUS. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menyoroti kenaikan anggaran proyek kereta cepat WUS. Said Didu meminta agar semua pihak yang terlibat dalam kenaikan anggaran ini dimintai pertanggungjawaban.
Saya pikir bukan hanya UUS, yang lain juga harus dilakukan yang sama. Kalau UUS sangat jelas kan ini harus dicari siapa yang pengambil keputusan kenaikan tersebut. Awalnya kan menyatakan 5,5 miliar dolar. Terus ujungnya naik 7,1 miliar dolar. Artinya 30% loh. Nah, semua orang yang terkait pengambilan kebijakan menaikkan itu harus diperiksa. Karena aturan menaikkan anggaran itu berarti kan ada yang mengambil keputusan. Nah, kita tahu kan yang pejabat-pejabat yang ditugaskan atau mengambil tugas tentang UUS kan satu. Rini Sumarno, Suwandi suaminya ya. Kemudian yang ditugaskan terus adalah Luhut Binsar Panjaitan. Yang ketiga adalah di direktur nah, itu harus diperiksa semua siapa yang mengambil keputusan sehingga anggaran itu naik, sehingga bunganya harus tinggi. Dan ini pembelajaran bahwa siapapun mengambil keputusan yang merugikan rakyat, membebani rakyat, ini kan membebani rakyat, membebani negara, maka dia harus bertanggungjawabkan kan. Nah, itu. Seperti diketahui, anggaran proyek WUS awalnya diperkirakan mencapai 5,13 miliar dolar Amerika atau setara dengan 76 triliun rupiah. Namun biaya proyek ini mengalami pembengkakan hingga mencapai 7,2 miliar dolar Amerika atau sekitar 108 triliun. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Arstiawan, Sutrisno iNews melaporkan. Saling lempar kewajiban bayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung terjadi. Menteri Keuangan tetap enggan bayar utang PT KCIC menggunakan APBN. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Utang ratusan triliun itu tak hanya menjadi beban bagi konsorsium BUMN yang terlibat, namun juga membuat pemerintah pusing tujuh keliling. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa enggan membayar utang proyek kereta cepat menggunakan uang APBN. Menteri Koboi ini dengan tegas menilai kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI dan Antara. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa? Kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika udah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN. Sikap Menteri Keuangan membuat Danantara mau tak mau harus membayar utang PT KCIC. Tak hanya utang, pemerintah dan otoritas terkait juga harus mengusut dugaan markup pada proyek ini yang membuat beban utang membengkak dan merugikan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Masih bersama kami di Sido Malam. Pemirsa, hujan di Jakarta ramai dibahas di media sosial karena disebut mengandung mikroplastik saat beracun berukuran mikro yang berbahaya bagi tubuh. Badan Riset Nasional membenarkan temuan tersebut. Hujan Jakarta ramai dibahas warganet di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Bukan soal penyebab banjir dan macet, tapi kali ini hujan Jakarta disebut mengandung mikroplastik zat beracun mikroplastik. Reaksi warganet pun memenuhi kolom komentar. Ada pula yang menyebut itu hoax. Menanggapi hal itu, Koordinator Riset TMC Modifikasi Cuaca BRIN Joko Gunawan menyebut, berdasarkan riset yang dilakukan Pusat Riset Oseanografi BRIN, hujan Jakarta mengandung mikroplastik ukuran 500 hingga 1000 mikrometer. Mikroplastik berasal dari plastik yang terurai jadi potongan kecil karena paparan sinar matahari, angin, atau gelombang laut. Saat hujan turun, mikroplastik terbawa air hujan dan masuk ke dalam siklus hidup masyarakat. Hujan mikroplastik ini banyak ditemukan di daerah perkotaan atau di wilayah yang marak pembakaran sampah liar. Dari riset BRIN, hujan mikroplastik beracun bagi tubuh, dapat memicu stres oksidatif, peradangan, dan gangguan metabolik atau imun pada manusia. Untuk menghindari polusi mikroplastik, masyarakat bisa ikut menjaga lingkungan dengan mengurangi sampah plastik yang kini jumlahnya makin mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, dari total 32 juta ton sampah nasional, 20%-nya merupakan sampah plastik. Tim Liputan iNews melaporkan.